Oke, jadi seru sekali tadi kita membahas mengenai Instagram. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kenapa sih kita masuknya ke Instagram? Karena kalau kita lihat Facebook bagus, tapi Instagram pun ini sesuatu yang bagus ketika kita untuk membangun branding. Ya, Karena di Instagram sendiri yang kita lihat pertama kali tadi kita sudah di-sharingkan bahwa yang pertama kali dilihat itu adalah picture gitu ya, atau ya, gambar gitu ya. Dan kita tahu bahwa ternyata satu gambar itu menggambarkan 1.000 kata. Hanya dengan satu gambar menggambarkan 1.000 kata. Maka dari itu untuk membangun branding ya kita masuknya di Instagram. Dan kalau misalkan, oh iya Pak, kalau daerah saya kan semuanya masih ini, tempat saya masih pakai Facebook. Nggak perlu dong pakai Instagram. Jangan salah rekan-rekan semua. Bahkan sekarang untuk yang generasi di atas kita, gitu kan, mereka sudah masuk kok di Instagram gitu ya. Bahkan kalaupun tidak, second generationnya pasti sudah masuk ke Instagram, sudah bermain Instagram. Kalau tidak percaya, silakan boleh cross check sendiri. Oke ya. Dan tadi menarik, Mas Niko seru sekali. Jadi pembahasannya tadi benar-benar dalam terkait mengenai Instagram. Oke, kita coba pertanyaan terlebih dahulu ya. Nanti kita coba yes. pertanyaan terlebih dahulu. Kita akan coba terlebih dahulu dengan pertanyaan secara langsung. Jadi sama seperti sesi sebelumnya, apabila rekan-rekan semua ada yang ingin ditanyakan, boleh klik tombol raise hand terlebih dahulu. Nanti kita akan langsung beri kesempatan untuk bertanya langsung kepada Mas Niko. Oke, yuk coba kita lihat dulu ya. Kita sambil sama-sama lihat ya. Kita sambil sama-sama lihat. Oke, kita sambil menunggu di sini pertanyaannya. Kalau belum ada, kalau tidak ada, ini giliran ada nggak yang bertanya nih? Dari? Oh, ada di chat. Oke, kita coba yang di chat dulu ya. Coba saya cek dulu yang di chat. Oke, coba kita lihat pertanyaan dari atas dulu. Paling bawah ya. Nah, ini pertanyaan dari Asus, from Asus ya, to everyone. Oke, Om Niko tanya, saya Andika CKMN Mojokerto. Untuk konten kita yang lama dan viewernya tidak bertambah, apakah kita biarkan atau dihapus saja? Kemudian bagaimana menurut Om Niko untuk beli follower atau like? Apakah sangat efisien untuk mengikuti IG atau tidak? Seperti itu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya terkait Oke. kalau dulu kita sempat follow, tapi ternyata interaksinya tidak begitu baik. Nah, itu apakah perlu dihapus atau tidak? Terus kemudian pendapat Mas Niko gimana kalau misalkan dengan membeli follower? Silakan Mas Niko. Oke, jadi yang pertama terkait dengan apakah konten lama kita yang tidak dapat interaksi itu dihapus? Saran aku nggak usah. Kenapa? Karena Instagram itu sifatnya dia chronological ya. Jadi timeliness namanya. Itu Instagram akan lebih fokus pada konten-konten yang terbaru, teman-teman. Jadi kalau konten lama kita nggak ada yang berinteraksi, sebenarnya nggak perlu pusingin ya. Nggak perlu juga dihapus, karena kan lumayan butuh waktu, butuh effort ya, butuh tenaga kan. Sebenarnya tuh nggak penting banget sih kalau dari apa yang aku tangkap gitu ya. Jadi tetap fokus pada postingan ke depannya aja, agar lebih baik, agar lebih relevan ke orang sih. Biar lebih bermanfaat ke orang lain lah, intinya gitu. Itu yang pertama ya, terkait dengan postingannya, dibiarkan aja atau dihapus. Kalau saran saya sih dibiarin aja, jadi nggak perlu pusingin masalah dihapus apa enggak. Walaupun mungkin ya yang lama jarang sih teman-teman mengganggu gitu ya, karena kalaupun ada yang lihat biasanya kecil sekali, mungkin 1.000 belum tentu ada satu teman-teman yang ngepoin kita yang lama-lama gitu ya. Kemudian yang terkait dengan kedua, kalau beli followers atau like itu gimana? Efisien nggak buat meningkatkan akun? Buat saya pribadi, untuk beli followers itu saya kurang saranin kalau teman-teman fokusnya pengen membuat Instagramnya untuk bisnis. Artinya saat teman-teman pengen dapetin prospek, dapetin lead gitu ya, dari Instagram, saran aku sih nggak perlu. Karena di Instagram itu orang udah nggak terlalu mikirin gitu ya, tentang followers doang teman-teman. Ya followers penting, tetapi nggak sepenting isinya teman-teman. Karena kalau misalnya apa yang teman-teman sharingkan di Instagram itu bermanfaat buat orang, terlepas berapapun followers teman-teman, itu nggak bakalan ada dampak signifikan menurut saya pribadi, gitu ya. Berbeda kalau teman-teman jualannya
yang sifatnya itu kayak produk fashion, kecantikan yang memang tipikal audiensnya itu memang menuntut apa sih namanya ya mengkomparasi artinya ya membanding-bandingkan toko satu dengan toko lain dan lain-lain lebih terpercaya apa enggak gitu ya. Tapi kalau kita yang bermain di jasa dan personal branding sebetulnya nggak perlu pusingin masalah jumlah followers sih. Jadi fokus dengan isi kualitas konten aja itu sangat akan mendorong ngebus postingan ngebus akun kita kok gitu. Oke, semoga terjawab ya. Jadi ternyata kalau kita sudah pernah main di Instagram dan kita banyak posting, terus postingan yang lama gimana? Ya udah biarkan saja gitu, dibiarkan saja. Dan bagaimana dengan membeli followers? Bagus atau tidak? Disyaratkan jika memang tujuannya adalah untuk jualan, ya udah. Kita yang paling penting adalah kalau Mas Niko bilang ini kelihatannya organik gitu ya, Mas Niko ya. Iya, benar. Ya, jadi kalau mau mengembangkan ya kita secara organik saja, tidak perlu pakai beli followers karena biasanya kalau beli followers itu pakainya bot ya katanya, pakai mesin gitu ya. Benar-benar. Oke, jadi tidak real. Oke, kita coba untuk pertanyaan yang berikutnya. Ini ada pertanyaan dari rekan kita Yeli Rahmayanti KMS. Jadi KMS itu dealer kita di Makassar, Mas Niko. Oke. Pertanyaannya adalah apa sih yang membedakan antara fitur IG Creator dan juga profesional dan mana yang paling baik di antara keduanya kalau kita mau membangun untuk bisnis truck gitu ya. Kemudian berikutnya bagaimana mengenai postingan feed yang selalu dipromosikan. Jadi kalau misalkan promosi berbayar itu seperti apa? Silakan Mas Ya. Niko boleh dijawab. Oke, jadi buat Bu Yeli ya, terkait dengan IG creator dan IG bisnis tepatnya atau profesional itu perbedaannya cuma satu sebetulnya di bagian kayak statistiknya gitu ya. Ada kurva yang bisa kita lihat kalau di kreator kita bisa lihat yang follow sehari berapa, yang unfollow sehari berapa. Di akun bisnis itu nggak ada. Jadi dia cuma langsung angka aja kalau di bisnis. Itu kenapa kalau personal branding akunnya personal ya, itu saran aku pakai aja kreator aja karena kan kita penasaran dong berapa pertumbuhan hariannya itu bisa jelas banget di akun kreator. Jadi akun bisnis sebetulnya lebih dominan ke iklan sebetulnya. Nah, kalau misalnya terkait dengan postingan yang dipromosikan, apakah optimal? Sebetulnya gini, teman-teman harus sadar bahwa tombol promote yang ada di bawah postingan Instagram itu fungsinya cuma satu, teman-teman, untuk mendapatkan interaksi di postingan tersebut. Jadi kalau tujuan teman-teman mau dapatin prospek, maka bukan itu caranya. Tapi kalau teman-teman mau fokus untuk ya biar postingan aku ini banyak yang like gitu ya, maka promote boleh. Tapi bukan cari lead, bukan cari prospek teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai prospek, dapetin prospek, teman-teman saran aku mungkin bisa menggunakan landing page, pakai Canvas namanya gitu ya. Dan beriklanlah melalui media yang namanya Facebook Ads Manager. Karena di situ ada yang namanya campaign objektif yang bisa fokusnya iklannya mencarikan kita prospek teman-teman. Jadi kalau kita fokus dapetin prospek, ya tentu yang kita, kalau tujuan iklannya kita suruh Facebook atau Instagram cariin kita prospek, fokus dia cariin prospek, teman-teman. Tapi kalau promote Instagram, itu udah jelas, tujuannya cuma satu. Kita suruh Instagram itu untuk mencarikan kita banyak like atau yang komen, teman-teman. Jadi kalau buat prospek kayaknya agak susah sih, agak jarang sih. Bagus banget hasilnya dari promote Instagram. Seperti itu. Oke, jadi lebih enak kalau memang jualan truk itu adalah dengan cara soft selling, artinya dengan yang tadi Mas Niko ceritakan gitu ya. Jadi dengan memberikan konten edukasi, terus kemudian konten-konten yang bermanfaat bagi followernya, itu akan jauh lebih nancep ke customer dibandingkan dengan kita promote. Kurang lebih gitu kali ya. Benar. Oke, siap. Thank you. Dan ini ada pertanyaan menarik nih. Ini pertanyaan dari rekan kita di Hino Pusat, pertanyaan dari Mbak Gita, dan ini pertanyaannya kurang lebih sama seperti Mas Hendra. Oke. Ya. Jadi pertanyaannya terkait mengenai konten. Jadi kalau tadi kan Mas Niko cerita kontennya adalah konten tentang edukasi dan segala macamnya. Nah, kalau kontennya giveaway, apakah itu bermanfaat kalau menurut Mas Niko? Silakan. Oke. Jadi gini teman-teman, giveaway itu memang salah satu metode yang cukup ramai dipakai di Instagram ya untuk mengembangkan atau meningkatkan followers teman-teman. Tetapi kalau buat track gitu ya, buat dapetin prospek teman-teman,
somehow agak langka banget menurut saya, korelasi directnya ya antara prospek dengan giveaway itu jauh banget teman-teman. Kenapa? Karena mostly kebanyakan yang ikut giveaway di Instagram itu adalah mereka yang kita sebut sebagai giveaway hunter, yang kerjaannya memburu hadiah teman-teman. Nah, pemburu hadiah ini kan ya bukan prospek utama kita, betul ya. Jadi kenapa saya sarankan sebetulnya lebih banyak atau lebih condong bermain dengan konten teman-teman? Karena gini, kalau kita teman-teman membayangkan, kalau kita bicara tentang truck atau bicara tentang bus gitu ya, tentang bis, teman-teman saat buat konten edukasi atau konten inspirasi, konten motivasi seputar itu, yang bisa relate dengan truck, bisa relate dengan bis adalah mereka yang butuh, teman-teman. Nah, mereka yang butuh dan mereka yang tertarik, mereka yang like-in postingan kita adalah mereka yang paham, mereka yang suka, mereka yang tertarik, teman-teman. Nah, itu secara tidak langsung sudah mensortir atau memfilter mana orang yang tertarik dengan bis dan truk ketimbang teman-teman kasih giveaway. Jadi, menurut aku pribadi ya, saranku adalah teman-teman lebih fokus atau lebih condong ke memikirkan gimana caranya membuat konten yang masif, yang banyak gitu ya. Dan boleh teman-teman, yang namanya repost postingan di Instagram itu boleh teman-teman. Jadi selama teman-teman tidak mengaku-ngaku kalau itu postingan teman-teman ya. Jadi teman-teman memberikan kredit itu boleh teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus buat konten sendiri. Kalau misalnya ada tim gitu ya yang disepakati bersama dan dijadikan satu benchmark bareng-bareng itu boleh banget sebetulnya. Karena Instagram itu media distribusi teman-teman, distribution channel yang mana yang teman-teman nggak usah pusingin masalah buat konten karena repost saja boleh kok sebetulnya. Jadi nggak harus teman-teman buat konten orisinil semua ya, seperti itu. Kalau misalkan gini Mas Niko, tadi Mhm. kan berbicara mengenai giveaway dan sekarang Ya, pun kalau di YouTube atau apapun ternyata kalau dengan giveaway itu bisa meningkatkan followers atau ya, juga bisa meningkatkan subscribe kalau di YouTube. Nah, kalau benar-benar. misalkan seperti ini, mungkin pertanyaannya gini kali ya, lebih tepatnya. Konten itu kan ternyata banyak, ada konten yang edukasi, kemudian Ya, ada juga konten video, storytelling, banner. Nah, yes, kalau satu saat nanti kita masukkan di konten giveaway, ya, sebenarnya sah-sah saja gitu ya, tapi mungkin benar-benar. secara interval waktunya kali ya. Nah, Benar-benar benar. nah kalau misalkan bicara interval waktu, nah itu idealnya gimana tuh? Mhm. Konten edukasi, video. Nah, sampai nanti kita bisa memberikan konten giveaway itu Ya, perbandingannya berapa banding berapa gitu kali ya. oke. Jadi ini berarti terkait dengan skala prioritas ya. Jadi skala prioritas teman-teman gini, ada beberapa akun yang aku perhatikan memang dia bisa bertumbuh besar banget jumlah followersnya, subscribersnya dari giveaway teman-teman. Tetapi kita biasanya akan melihat gimana cara mereka bisa mendrive arah dari akun tersebut, kemana arahnya gitu ya. Karena kalau terlalu banyak konten misalnya motivasi teman-teman, maka orang yang biasa berkunjung adalah ya banyak kan orang berharap motivasi dari kita kan, justru tidak lari ke bisnisnya. Jadi kalau biasanya paling mudah sih sebetulnya teman-teman bermain di angka 80-20 ya. Kalau teman-teman mau bermain giveaway, 80% itu fokus ke konten misalnya motivasi, itu dicampur-campur aja teman-teman. Misalnya motivasi, edukasi, inspirasi itu satu kali gitu ya, berbanding lurus, artinya barengan. Kalau misalnya dalam sebulan gitu ya, 20%-nya kan sekitar ya 1 minggu ya, katakan 1 minggu gitu ya. Nah 1 minggu yang teman-teman bisa mungkin publish 3 harinya itu giveaway misalnya. Jadi 27 harinya konten edukasi. Itu bisa teman-teman lakukan metode atau proporsi seperti itu. Karena campaign giveaway itu nggak mungkin juga teman-teman lakukan secara rutin kan ya, artinya tiap hari giveaway kan nggak hampir impossible kan. Jadi biasanya campaign-nya biasanya sebulan sekali kalau teman-teman memang mau pakai metode giveaway buat ningkatin followers atau subscriber sih. Tapi ingat bahwa 80%-nya teman-teman harus lebih condong pada membangun konten yang relate dengan bisnis kita atau brand yang kita ingin bangun gitu. Oke ya, jadi kurang lebih kalau maupun kita mau menggunakan konten giveaway, ya kurang lebih proporsionalnya adalah kita balik lagi ke Paretonya gitu. Jadi 80 Benar. itu adalah konten edukasi kita atau konten Hmm. utama kita dan 20 itu adalah giveaway-nya. Karena ini menarik Mas Diko. Di kita pun kalau di dealer sendiri biasanya kita sering memberikan gimmick-gimmick kecil gitu ya Ya. kepada customer. Tujuannya adalah agar customer itu bisa bisa dekat dengan kita gitu ya. Dan di sini kan sifatnya adalah digital dan itu Ya.
tetap kita ingin lakukan, tapi ya tetap kembali lagi formatnya adalah ke 80-20 gitu ya. Iya, benar. Oke, ini pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan dari Nugraha. Pertanyaan dari Nugraha. Selamat siang, bagaimana Yes. mengetahui perubahan algoritma di Instagram? Wah, sepertinya dia sudah sering bermain Instagram nih. Atau adakah cara atau tools untuk mensiasati perubahan algoritma tersebut? Ya mungkin karena biasanya kalau di platform sosial media lain kan ada algoritma yang terus berubah. Ya. Nah kalau di Instagram sendiri seperti apa? Gitu kali ya. Silakan, Mas Oke, Niko. jadi gini teman-teman, kalau kita bicara tentang algoritma, itu Instagram berbeda karakternya sama beberapa platform lain, seperti kayak Google, itu sering banget berubah ya, karena dia dinamik banget. Instagram justru kebalikannya teman-teman. Instagram itu cuman pernah dari Instagram berdiri ya 2010 sampai hari ini, Instagram cuman 2 kali teman-teman merubah algoritma. 2010 sampai 2016 itu Instagram pakai yang namanya chronological feed teman-teman, algoritmanya namanya. Sejak 2016 sampai detik ini teman-teman namanya rank feed teman-teman. Nah, kalau teman-teman merasa bahwa algoritma Instagram berubah sering gitu ya, sebetulnya tidak pernah berubah teman-teman. Algoritma sama, tidak pernah berubah. Nah, yang berubah adalah hasil dari rank feed itu ke akun kita. Itu tiap hari, benar, jawabannya dinamis teman-teman, tiap hari. Nah, aku jelasin gimana cara kerja algoritma Instagram. Teman-teman bayangin bahwa Instagram itu, katakan kita follow 500 orang, teman-teman. Artinya, kalau 500 orang itu masing-masing posting sehari satu, artinya kan kita harus mengkonsumsi 500 postingan sehari. Kalau masing-masing posting satu, teman-teman. Pertanyaannya, dari 500, apakah kita bisa lihat semuanya? Kan hampir jawabannya nggak mungkin kan? Nggak mungkin kita lihat 500 setiap hari, besok 500, besok 500. Ya kalau postingnya sehari satu, teman-teman. Kalau sehari posting dua, kan 1000, nggak masuk akal lagi kan kita lihat 1000. Kemudian makalah di sini muncul yang namanya algoritma rank feed, teman-teman. Adanya ranking kan, dari 500 teman-teman, siapa yang layak muncul nomor 1 teman-teman. Yang di ranking 1, ranking 2, ranking 3. Itulah algoritma, peranan algoritma. Nah, cara dapat algoritma itu dari interaksi teman-teman. Instagram itu cuma punya 4 indikator itu. Like, comment, share, dan save. Jadi bayangin saat teman-teman lihat satu postingan, nah postingan ini mendapatkan like, comment, share, dan save. Di postingan yang kedua, dia cuma dapat like, teman-teman. Maka menurut teman-teman, mana yang lebih bagus? Pasti yang banyak dapat interaksi dong. Yang dapat like, comment, share, dan save. Kan? Karena orang tersebut dianggap sama algoritma lebih relevan postingan itu, teman-teman. Sehingga besok kali dia posting, orang yang dapat postingan, orang yang ngepost ya, orang yang ngepost postingan yang dapat banyak interaksi akan jauh lebih relevan ke followers tersebut, teman-teman. Maka ranking dia akan naik, teman-teman. Nah, kebalikannya sama teman-teman. Saat teman-teman posting sesuatu yang tidak relate dengan orang, orang jarang nge-like, orang jarang nge-share, jarang nge-save, maka postingan teman-teman akan turun rankingnya di feed-nya dia, di feed followers itu. Nah, semakin teman-teman sering posting-posting yang semakin tidak relevan, semakin lama semakin turun, semakin lama semakin hilang. Itulah yang terjadi saat kita kerasa, teman-teman, kok kayaknya algoritma Instagram berubah terus ya, karena postingan aku kayaknya nggak ada yang lihat kan gitu. Sebetulnya bukan karena algoritmanya, teman-teman, tapi karena postingan kita yang membuat hasil dari algoritma yang tidak pernah berubah tadi, gitu ya, yang membuat postingan kita semakin hilang, teman-teman, dari followers kita. Sebetulnya itu yang terjadi. Jadi kalau algoritma sebetulnya tidak ada perubahan, sekali lagi, yang ada adalah hasil dari algoritma aja. Kalau kita paham ini sebetulnya makanya kita harus berat di konten, teman-teman. Itu sih. Oke, berarti artinya kontennya itu harus relevan gitu kali ya, Mas Niko ya. Benar. Oke, nah kalau misalkan ini terkait dengan konten relevan ya, yang sekiranya ini ada kelanjutan lagi nih. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau membuat konten yang relevan, apakah harus Instagram itu kita buat 2 profil? Jadi satu profil ini adalah satu profil untuk akun personal dan Yes. satu lagi untuk profesional agar Ya. kalau kita lihat kan dari habit dari rekan-rekan semua ya kita mau aktualisasi diri salah satunya di Instagram, tapi di satu sisi juga Benar-benar. kita bisa untuk bisa kejualan ke sana. Nah, kalau menurut Yes. pandangan Mas Niko sendiri gimana nih? Yes, jadi buat aku pribadi, sebetulnya buat teman-teman, sangat menyarankan teman-teman punya akun profesional sendiri. Jadi jangan digabung, itu saran aku sih pribadi. Kenapa? Karena bukan berarti kita nggak boleh ya postingan akun pribadi kita nggak boleh posting-postingan bisnis, boleh gitu ya. Tetapi kan
sisi profesionalitasnya tentu berbeda, teman-teman. Saat ada satu akun yang isinya semua spesifik tentang membahas tentang truk, gitu ya, tentang bis, yang satu tentang kita jalan-jalan, kita makan apa, kan somehow jadi kurang profesional kan gitu. Dan yang terjadi adalah ada muncul namanya distraction, teman-teman. Ada banyak sesuatu yang bisa mendistraksi atau mengubah fokus orang. Pertama nih, misalnya aku lihat ya, misalnya Anda semua lihat profilku yang di mana itu isinya adalah pengen teman-teman tahu bahwa saya jualan truk gitu ya, teman-teman mau cari informasi tentang truk dari saya, tapi saat teman-teman kepoin Instagram saya lagi jalan-jalan kemana ada postingannya, kemudian saya lagi misalnya ada makan apa dan lain-lain gitu ya, yang membuat teman-teman yang pertama intensinya, maksudnya pertama pengen konsultasi truk gitu ya, pengen cari-cari informasi truk, kemudian lihat makanan yang saya makan, kemudian teman-teman jadi ngiler, kan teman-teman hilang, dia pengen beli truknya kan, mereka nanya truknya tuh loh jadi hilang. Nah itu yang teman-teman harus hindarin. Jadi itu kenapa saran aku adalah ada akun yang profesional yang memang khusus buat teman-teman bisnis. Itu akan jauh lebih bagus karena orang jelas nih kesini ngapain, informasinya cuma satu macam gitu ya, dan call to action atau ajakan pertindaknya jelas. Ya udah kalau kamu mau tahu lebih lanjut, hubungin nomor yang ada di bio, langsung. Dia langsung ke bio, tidak ada distraksi apapun, langsung ke bio seperti itu. Oke, kalaupun memang mau menambahkan aktivitas harian, tentu aktivitasnya relate dengan ini ya, Yes, dengan bisnis. pekerjaannya, Benar. bisnisnya. Jadi kalau misalkan kita sudah delivery unit kepada customer, itu bisa dijadikan feed di Instagram kita atau di Instastory kita gitu kali ya. Benar-benar. Oke, Mas Niko, kita coba pertanyaan secara langsung dulu ya. Tadi Yes, saya boleh, lihat boleh. ada beberapa rekan kita dari dealer yang ingin bertanya secara langsung. Tadi kalau nggak salah, yang pertama itu, ini sudah ada nih. Kita coba sapa dulu rekan kita yang di Medan. Di sini Mas Alfian ini dari Hino Medan. Mas Alfian, boleh silakan cross check suaranya sudah masuk atau belum? Silakan dicek dulu. Alfian dari Tiu. Kelihatannya klik tombol raise hand ingin bertanya, silakan. Boleh silakan di unmute terlebih dahulu. Oke, silakan di unmute terlebih dahulu Mas Alfian. Halo, nah sudah masuk tuh. Silakan Mas Alfian. Oke, ini sepertinya terkendala jaringan, is oke, boleh nanti langsung di chat saja ya. Kalau begitu Mas Alvin boleh di chat saja, nanti boleh dicek kalau misalkan jaringannya sudah oke, boleh nanti ngomong langsung. Kita coba bahas dulu pertanyaan dari Mas Taufik KMS. KMS itu dealer kita di Makassar. Pertanyaannya adalah seberapa perlu untuk pemisahan antara akun utama dan akun katalog sebagai alternatif CTA? Menurut Mas Niko, Oke. bagaimana aktivitasnya di produk otomotif? Silakan. Oke, jadi kalau pemisahan antara akun utama dengan akun katalog untuk spesifik konversi menurut aku sangat bagus karena kan orangnya kalau kita posting di Instagram kan biasanya cukup sering ya. Artinya mungkin katalog produk kita mungkin akan tenggelam kan. Jadi orang akan susah cari. Jadi saranku memang ada satu akun katalog yang isinya memang fokus cuma produk, kita jarang update karena itu memang spesifik produk ya. Jadi benar-benar teman-teman langsung munculin tuh produknya apa, detail spesifikasinya apa, intinya detail-detail yang dibutuhkan semua muncul di postingan itu dan tidak perlu diupdate teman-teman. Karena fungsinya cuma buat kayak website ya, penjelasannya tentang satu hal gitu ya, kemudian dia bisa langsung tahu apa yang harus dia lakukan untuk misalnya nanya atau pesan gitu ya. Jadi memang sangat bagus, terutama buat produk otomotif kan, karena teman-teman bisa bayangkan bahwa saat orang pengen tertarik sesuatu, teman-teman bisa langsung arahkan, oh ya cek aja di Instagram ini, dia langsung bisa baca-baca teman-teman. Dan visualnya juga dapat kan. Dan saran aku kalau misalnya dalam bentuk katalog, kan satu produk gitu ya, banyak spesifikasi. Teman-teman bisa pakai konten dalam bentuk carousel. Jadi teman-teman bisa jelasin ini gambar truknya, kemudian waktu dia geser detailnya apa, feature-nya apa, itu bisa lebih jelas sih. Jadi teman-teman bisa langsung di-pull di satu akun khusus yang biasa kita kenal sebagai akun katalog. Itu sangat bagus sih. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya Mas Taufik di Kumala sana. Oke, dan Mas Niko gini,
Oh iya, sorry sebelumnya Mas Taufik, kalau misalkan masih belum ini boleh ya, nanti silakan bantu dituliskan lagi pertanyaannya, dan juga untuk rekan-rekan yang lainnya jika ingin bertanya langsung jangan lupa klik tombol raise hand terlebih dahulu, nanti baru kemudian kita beri kesempatan untuk bertanya secara langsung. Oke, Mas Timo gini kali ya, kalau misalkan di Instagram itu kan banyak konten tuh seperti yang tadi kita diskusikan, ada konten video, ada Ya. storytelling, banner, terus kemudian juga konten giveaway dan segala macamnya. Nah, kalau kita untuk mau pertama kali memulai itu bagusnya yang mana ya agar kita bisa terlihat lebih profesional khususnya di dunia tracking itu. Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau teman-teman sebagai sales gitu ya, teman-teman mau bangun personal branding untuk ningkatin penjualannya, hal yang paling tidak bisa tergantikan dari kepercayaan adalah saat human to human, teman-teman. Muncul sebagai orang gitu ya, bisa muncul langsung, itu akan sangat jauh lebih powerful gitu ya. Saat kita pengen beli barang yang artinya nggak murah kan teman-teman ya, ratusan juta, bahkan ada yang miliar misal gitu ya teman-teman, maka orang biasanya lebih cepat percaya saat dia lihat si orangnya teman-teman. Itu kenapa kalau teman-teman bisa menjelaskan dalam bentuk video akan jauh sangat lebih bagus teman-teman. Dan video kan mudah ya untuk dibuat, teman-teman tinggal selfie, rekam, ngomong, selesai. Anggap aja kayak teman-teman presentasi gitu ya, menjelaskan tentang benefit produk satu persatu yang teman-teman milikin gitu ya, atau misalnya mengkondisikan kalau misalnya bisnis apa, kira-kira sarannya bisa pakai ini nih. Kalau bisnis ini bisa sarannya pakai ini nih. Kemudian cara pemilihannya yang tepat kayak gimana, kemudian pengurusan apa. Nah, teman-teman buat dalam bentuk video seperti itu sangat bagus banget sih menurut aku, karena satu, authority yang langsung dapat gitu ya, teman-teman langsung jelaskan, orang langsung lihat siapa kitanya gitu ya, nggak cuma sekedar kayak desain-desain gitu doang. Dan kedua, lebih mudah untuk proses pembuatan konten itu sendiri, karena cepet kan, dan tidak harus proper teman-teman. Jadi teman-teman sambil jalan di kantor atau lagi di makan gitu ya nggak apa-apa gitu ya, teman-teman langsung rekaman gitu ya, 1 menit 2 menit selesai, teman-teman langsung posting, semudah itu kok. Balik lagi ke kontennya ya. Jadi yang diberatkan itu Benar, adalah kontennya, bukan apa namanya gimmick-gimmick desainnya gitu kali ya. benar. Oke, coba kita tanya langsung. Ada pertanyaan langsung nih. Sepertinya ada rekan kita yang ingin bertanya secara langsung. Mas Arif dari Arista. Arista ini salah satu dealer kita di Jakarta. Oke, silakan Mas Arif. Boleh silakan di mute terlebih dahulu. Di unmute terlebih dahulu. Oke, Silakan. terima kasih Pak Abid waktunya. Ya, Sudah masuk silakan. suara saya Pak Abid? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, salam kenal Pak Niko. Saya Arif dari AJN Pak Niko, Salam Arista kenal, Mas. Cikarang. Ya, yang mau saya tanyakan Pak, terkait tadi ada untuk konten edukasi, untuk konten giveaway, itu kan juga memerlukan sebuah konten planning ya Pak Niko ya. Iya. Ya, kalau cara mengukur efektivitas di konten planning yang kita buat itu bagaimana sih Pak? Indikatornya Oke. apa? Terus untuk waktu evaluasinya sampai berapa lama? Kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan desain antar feed di Instagram, itu apakah bisa mempengaruhi follower kita untuk datang ke halaman homepage Instagram kita seperti itu? Nah, terus yang ketiga Pak, ada sesi untuk Instagram AdSense Pak, kayak gitu. Ads ya, oke. Iya, oke, makasih, terima kasih Pak Niko. Oke, makasih Mas Arif pertanyaannya. Jadi kalau yang pertama, biasanya berapa lama? Kalau aku pribadi biasanya saraninnya minim gitu ya, minim sebulan sekali untuk ngecek. Kemudian yang lebih bagus sebetulnya kalau misalnya nggak mau ribet, kalau Instagram itu sebenarnya didesain oleh Instagram sendiri untuk dievaluasi mingguan, Pak Arif. Jadi ya buat teman-teman semua, biasanya Instagram itu dievaluasinya paling optimal adalah mingguan, jadi seminggu. Karena data yang diberikan Instagram ke kita itu base-nya mingguan. Itu kenapa kita bisa evaluasi mingguan kan, kita jarang bisa evaluasi bulanan di Instagram. Tapi kalau misalnya paling minim sebetulnya sebulan. Kemudian apa yang diukur? Yang diukur tadi metrik yang dipakai. Pertama jangkauannya. Jangkauannya menjangkau orang baru nggak? Itu dulu. Kemudian baru dicek ada yang berkunjung nggak ke profil kita. Karena kalau menjangkau orang baru tapi tidak ada yang berkunjung kan sama aja bohong.
Berarti nggak ada yang penasaran kita siapa kan, apa bisnis kita, apa yang kita tawarkan. Jadi kan nggak tercapai jadi Instagramnya. Jadi itu harus wajib banget kita cek. Kemudian yang ketiga adalah berapa banyak yang WhatsApp kita. Jadi yang klik link kita itu juga harus dicek. Kemudian yang keempat adalah follow. Jadi itu yang paling vital buat kita cek mingguan sebetulnya. Oh, kalau misalnya 1 minggu itu udah meningkat semuanya, maka bagus, tinggal keep going aja, jalanin terus gitu. Itu dari KPI-nya. Nah, kemudian terkait dengan yang kedua, sebetulnya, bentar, yang kedua tadi itu ya Pak, terkait dengan, apa sih tadi? Mas Arief boleh silakan coba di ini, tadi pertanyaan yang kedua terkait mengenai apa, boleh dibantu? Ya, yang kedua terkait keterkaitan desain antar feed. Tema ya? Iya. Sebenarnya kalau tema untuk mengundang orang baru sebetulnya nggak ada kaitannya Pak. Jadi orang, yang penting buat kita sebetulnya bukan berapa banyak orang yang datang, walaupun itu penting juga, tetapi dari berapapun orang yang datang bisa jadi followers kita nggak, jadi bisa jadi orang yang percaya kita nggak, itu yang lebih penting sebetulnya. Jadi bayangin saat postingan kita bisa menjangkau 10.000 orang, tapi tidak ada yang follow kita sama sekali, kan percuma. Mending ada cuma 100 yang berkunjung ke kita, kepoin kita, tapi 10 yang follow kita, atau 10 yang kontak kita, itu jauh lebih worth it ketimbang banyak jangkauannya. Tapi nggak ada yang jadi prospek, kan percuma. Jadi mending sedikit trafficnya, tapi ada yang jadi prospek kita, itu jauh lebih bagus kan kualitasnya. Jadi fokusnya ke tujuan akhirnya, nggak usah fokus dengan gimana caranya mendapat jangkauan besar. Walaupun itu juga lumayan penting ya buat kita pelajarin, tapi fokus pada konversi itu yang paling benar yang aku alamin gitu ya. Karena banyak Pak teman-teman yang saya ajarin beberapa UKM juga misalnya gitu ya. Jangkauannya tinggi, tapi nggak ada yang kontak. Kan sama aja bohong jadinya. Jadi udah setengah mati ya, desain bagus, tematis, rapi gitu ya, effort lumayan besar kan di sana. Tapi nggak ada sales, kan percuma. Nggak ada prospek, nggak ada yang nanya, kan sayang. Akhirnya dia udah balikin ke yang simple-simple aja. Yang penting kita bisa buat mereka lebih engage gitu ya. Tujuannya jelas, apa yang mereka tawarkan juga bisa jelas. Mereka juga tahu mereka harus tanya ke siapa atau harus kontak ke siapa. Itu yang paling penting. Jadi terkait dengan desain sekali lagi nggak ada korelasinya sebetulnya dengan jumlah orang yang berkunjung atau datang gitu ya. Tetapi kalau isi dari kontennya itu benar-benar mempengaruhi orang akan follow atau orang akan jadi orang kontak kita sebagai prospek apa enggak. Jadi isi dari konten itu sangat penting, Mbak. Vital sekali itu. Jadi kalau isinya tidak ada, gitu ya, orang pasti lewat. Orang nggak akan follow kita, nggak akan nanya ke kita karena ya nggak ada isinya kan. Apa bedanya sama aku datengin orang atau langsung datengin dealer terdekat misalnya gitu. Kenapa harus lewat kita? Karena nggak ada sesuatu kan. Itulah yang penting sebetulnya. Nah, yang ketiga terkait dengan Instagram Ads itu memang topik yang berbeda gitu ya. Tapi mungkin nanti diskusikan sama tim lagi kali. Oke, terima kasih Pak Niko. Sangat membantu sekali, dari pertanyaan saya sudah terjawab semua. Terima kasih Pak Abid. Oke, thank you. Terima kasih, keren pertanyaannya ya. Oke, jadi tadi sudah lihat ternyata memang hitungannya kesuksesan kita di Instagram adalah lebih kepada konversinya, kurang lebih gitu ya, Mas Niko ya. Benar-benar. Oke, nah ini juga terkait, kalau saya baca komentar juga ada pertanyaan juga dari Mas Rudi Setiawan dari CKMN. CKMN itu dealer kita di Surabaya. Deket-deket tuh ya sama Mas Niko. Yeah. Oke, jadi pertanyaannya ini sebenarnya terkait dengan yang tadi sebenarnya. Jadi dikatakan suatu akun Instagram sukses itu kapan? Oke. Dan ketika apakah dari jumlah followernya, apakah juga dari jumlah actionnya? Sebenarnya tadi sudah terjawab ya, tapi nggak apa-apa, Mas Niko boleh coba di highlight lagi. Mungkin kapannya kali ya. Jadi kapan sih dikatakan Instagram itu dikatakan sukses? Silakan. Jadi kalau artinya saya sendiri artinya saya kan memposisikan diri sebetulnya bukan sebagai influencer teman-teman di Instagram karena goal saya di Instagram adalah bangun bisnis gitu ya. Jadi selama bisnis saya bertemu dengan Instagram tercapai berapapun followersnya sembarang. Karena ada teman-teman beberapa orang gitu ya yang saya kenal, teman-teman saya juga, lingkungan saya juga
followersnya nggak banyak teman-teman, cuma 1.000, 2.000, 3.000 gitu ya. Tapi mereka bisa ningkatin penjualan sampai ratusan juta, salesnya bisa sampai ya banyak ya pertumbuhan salesnya karena followers mereka yang sesedikit itu, artinya yang cuma 1.000, 2.000, 3.000 itu adalah orang-orang yang benar-benar percaya sama dia, teman-teman. Jadi saat followersnya nggak banyak, tapi bisa menghasilkan penjualan buat teman saya tadi gitu ya, secara rutin tentunya, dan dari teman itu bisa merekomendasikan temannya lagi, dan ya, artinya bisnis yang secara konvensional yang kita kenal gitu ya, jadi bisnis warm, word of mouth, kita referensi, referral yang saya yakin teman-teman juga sudah pahamin semua, itu terbentuk teman-teman, hanya karena dari sekian kecil gitu ya, cuman cuma 1.000, 2.000 itu kan nggak kecil banget teman-teman ya di Instagram, itu tapi dampaknya besar banget buat bisnis. Itu buat saya udah sukses banget di Instagram. Artinya buat saya Instagram itu cuma angka teman-teman. Followers itu cuma angka. Banyak loh juga teman-teman saya yang lain yang punya followers ratusan ribu ya. Ada beberapa yang 1,3 juta, tapi nggak bisa jual barangnya teman-teman. Itu ngenes banget ya. Jadi buat saya suksesnya Instagram adalah saat dia bisa memberikan kita return atau penjualan peningkat pengembangan bisnis buat kita secara real yang bisa kita ukur teman-teman. Itu yang penting buat teman-teman pahamin. Jadi jangan kejar sama followers teman-teman, karena kalau followers aja itu mudah teman-teman, tinggal beli, tinggal mainin beberapa gimmick tuh naik kok teman-teman. Tapi apakah berimbang dengan omsetnya, kan itu pertanyaan yang lebih penting kan sebetulnya buat bisnis kita bisa survive, kita bisa berkembang, itu kan karena penjualan kita kan gitu. Jadi fokus pada penjualannya sih kalau saya. Fokus ke penjualannya ya. Oke, tapi kalau misalkan kita sudah melakukan aktivitas tersebut, tapi kalau ternyata dilihat aktivitas yang kita lakukan ini masih belum sesuai dengan target, artinya belum terjadi penjualan di sana. Jadi mana yang perlu ditingkatkan terlebih dahulu, Mas Niko? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman maksudnya sudah jalanin gitu ya, kemudian tidak ada penjualan, biasanya saya akan saranin melakukan namanya split testing. Jadi mencoba dengan metode yang lain, bukan metode yang lain, ya metodenya sama teman-teman, cuman beda angle. Artinya angle yang lebih spesifik, misalnya truk itu siapa yang butuh misalnya, atau kendaraan niaga itu yang butuh siapa misalnya, teman-teman bermain dari sisi komunitas misalnya, maka teman-teman langsung main dari segmen komunitas, lihat komunitas aman aja yang teman-teman bisa masukin, misalnya komunitas apa yang sering traveling misalnya, atau komunitas apa yang sering bepergian dan butuh bis misalnya, atau bisnis apa yang butuh disupport dengan bis atau truk, teman-teman langsung main di spesifik di sana. Itu yang bisa saya sarankan. Jadi memilih niche, micro niche namanya, teman-teman bisa bermain dengan market yang lebih spesifik, teman-teman membuat konten yang lebih spesifik buat mereka, dengan harapan mereka lebih mudah relate dengan kita sebagai penjual truk atau bis gitu ya. Itu yang teman-teman akan lakukan kalau kita nge-boost-nya untuk penjualan. Tapi kalau teman-teman, tapi ingat bahwa tentu seiring kita melakukan sesuatu teman-teman, impact-nya atau ripple-nya, dampak riaknya gitu ya, selalu akan berimbas pada pertumbuhan branding kita. Itu pasti terjadi teman-teman. Yang penting adalah kita harus sadar bahwa harus bisa ngejar sales, tentu gitu ya, menghasilkan sales dengan berbagai macam metode, tetapi seiring perjalanan mencari sales juga, pasti ada dampak yang lain kan, dampak positif yang lain, pasti ada peningkatan branding teman-teman. Asalkan teman-teman jelas dan tetap dalam satu koridor yang tepat ya, artinya satu jangan toto posting, toto enggak gitu ya. Nah itu jangan teman-teman, harus konsisten gitu ya, karena orang kalau nggak konsisten kan siapa yang percaya kan gitu, karena sekarang itu udah benar-benar kepercayaan sangat penting banget sih di online gitu. Oke, thank you, terima kasih. Mas, kita jawab lagi ya pertanyaan berikutnya, Mas Niko. Ini banyak loh pertanyaan datang, dan ini pertanyaan dari Nina. Ya. Mas Niko, sumber inspirasi gimmick-gimmick yang cocok dengan komersial, menurut Mas Niko enaknya kita mengacu kemana ya? Nah, jadi ini terkait dengan giveaway kali yang tadi kita bahas. Oke. Jadi kalau terkait dengan gimmick ya, gimmick itu sebetulnya kalau buat aku sebetulnya teman-teman perlu paham dulu siapa audiensnya. Karena berbeda audiens kan berbeda juga gimmick yang mereka akan sukain kan gitu ya. Teman-teman mau bermain di segmen pasar yang mana. Karena misalnya simpelnya adalah mereka yang di umur 40s, 40 ke atas, atau 40 ke bawah, 30 ke bawah bahkan. Itu kan secara ekstrim tentu berbeda apa yang menarik buat mereka. Artinya gimmick itu kan tidak berlaku general teman-teman. Tergantungnya spesifik, tergantung audiensnya siapa kan.
Jadi teman-teman harus pengen ngambil di segmen pasar yang mana, baru teman-teman bayangkan apa yang worth it buat mereka, apa yang relate buat mereka. Jadi nggak sekedar cuman kita bisa ngambil dari market, karena belum tentu kan teman-teman market mereka sama sesuai market kita kan. Jadi sebetulnya berangkatnya dari market kita aja. Itu yang paling works sih menurut saya. Karena yang harusnya paham siapa target audiens potensial kita adalah kita, teman-teman. Bukan orang lain kan. Karena pasti belum tentu beda kan. Penawarannya, cara kita jelaskannya, dan lain-lain aspek lainnya tentu berbeda, teman-teman. Oke. Jadi bisa jadi kita harus lihat ke marketnya dulu ya. Jadi kita harus lihat dulu marketnya ke mana, terus kemudian kita baru bisa memberikan giveaway yang cocok untuk mereka itu seperti apa. Benar. Ya, karena dulu juga kita pernah mengadakan ini, Mas Niko pernah mengadakan kelas training dan ternyata gimmick yang diberikan oleh salah satu salesman ternyata tidak sesuai dengan dia gitu dah. Padahal sudah memberikan gimmick, tapi apa yang terjadi? Gimmicknya ini justru dibuang, tidak suka gitu di depan matanya si salesnya sendiri, itu di depan matanya gitu ya. Karena memang ya tidak sesuai. Jadi kembali lagi itu untuk melihatnya itu melihat ke ininya ya, melihat ke customernya seperti apa. Tapi kalau dari Mas Niko sendiri, kalau secara online itu gimana sih caranya kita bisa melihat segmen ini misalkan kita mau ke traveling. Kira-kira apa ya yang cocok gitu traveling? Kira-kira itu referensinya kemana kalau untuk ke sana, Mas Niko? Oke, jadi kalau misal kayak traveling itu simple teman-teman. Enaknya di media sosial adalah teman-teman mudah untuk networking, bangun networking sama orang tuh gampang gitu ya. Cara yang paling simpel adalah teman-teman langsung ngadain survei aja. Artinya blind survei itu simple banget teman-teman. Kalau teman-teman bingung gitu ya, pasar seperti apa pengennya, saya tipe orang yang nggak terlalu suka nggak terlalu suka dengan asumsi teman-teman. Jadi saya lebih suka sesuatu yang valid, sesuatu yang ada bukti nyatanya gitu ya. Jadi teman-teman tentuin misalnya sampel 25 orang, let's say gitu ya, di ranah orang yang relate dengan travel. Kemudian teman-teman langsung DM aja satu persatu 25 orang gitu ya. Biasanya kalau selama kita nggak jualan teman-teman, kayak survei aja, halo nama saya Niko, saya sebenarnya sekarang lagi mempelajari beberapa market, boleh nggak saya minta pendapatnya, kalau menurut Anda, kalau antara A, B, C, kira-kira mana yang lebih menarik? Itu yang bisa kita tanyakan ke mereka, biasanya orang akan respon. Toh, media sosial kan tempat kita networking, teman-teman. Jadi orang jarang sih, biasanya nggak jawab. Biasanya, oh kalau menurut saya ini sih. Jadi kita dapat data yang lebih valid, teman-teman. Nah, teman-teman berangkat dari sana. Dan yaitu effortnya cuma butuh waktu ya nggak lama kan. Paling cuma 10-15 menit selesai kok, teman-teman. Jadi, itu akan jauh lebih valid, teman-teman, ketimbang asumsi ya. Itu yang ingat teman-teman di online itu kita jangan berasumsi karena asumsi itu yang paling sering buat jebakan kita saat kita melakukan sebuah strategi online sih. Karena saya sering banget dulu terjebak dengan namanya asumsi teman-teman. Menurut saya ini kayaknya nggak bagus deh. Kayaknya ini yang bagus nih. Dipakai teman-teman, nggak bagus. Ternyata waktu saya coba yang nggak bagus, bagus banget. Jadi itulah kenyataan pahit ya yang sering saya temuin dan itu kenapa sekarang saya biasanya lebih suka teman-teman langsung lempar ke pasar gitu ya, walaupun effortnya lumayan ada buat kita ya why not kan gitu, tetap teman-teman bisa pakai. Atau yang paling tidak, yang nggak one on one gitu, teman-teman bisa langsung nyarain polling di Instagram story teman-teman untuk nanyain kalau ini atau ini lebih menarik yang mana, itu juga boleh. Jadi manfaatkan feature yang ada di Instagram juga untuk menanyakan atau mendapatkan data seperti itu teman-teman. Oke, ya jadi kita bisa memanfaatkan fitur Instagram Story, di sana ada polling dan itu bisa kita pakai ya. Benar. Tapi kalau Mas Niko sendiri punya ini nggak, punya cara nggak supaya kita bisa narik generasi di atas kita ya, katakanlah generasi yang usianya 45 ke atas gitu kan, supaya dia bisa melihat ke Instagram kita. Kan kita sudah desain Instagram kita bagus, kemudian ternyata customer kita ini customer segmennya ke sana lebih banyak ke 45 tahun ke atas. Nah, punya cara nggak supaya dari mereka ini bisa melihat mampir-mampir lah ke Instagram kita? Jadi kalau teman-teman mau perhatiin atau bermain dengan market yang spesifik gitu ya, yang misalnya umurnya untuk 40 ke atas gitu, maka teman-teman bisa sebetulnya melakukan itu dengan cara outreach namanya teman-teman. Memang ini effortnya besar, tapi worth it sebetulnya. Artinya teman-teman yang handpick namanya, teman-teman akan memilih satu persatu orang-orang itu. Jadi teman-teman melihat artinya segmen pasarnya di mana, mulai dari hashtag misalnya. Kita misalnya teman-teman bisa ke hashtag otomotif, let's say kayak gitu ya. Kemudian teman-teman lihat di bagian hashtag terbarunya teman-teman.
Atau misalnya di hashtag misalnya tentang traveling misalnya gitu ya, teman-teman lihat siapa yang baru ngepost di postingan-postingan terbaru, mereka yang baru aktif untuk posting-posting di sana, teman-teman perhatiin mana yang sesuai dengan market segmen teman-teman, kemudian teman-teman bisa mulai berinteraksi, memberikan interaksi di postingan dia boleh, memberikan DM boleh ke dia gitu ya, sehingga dan tipikal manusia adalah teman-teman saat kita mendapatkan interaksi dari seseorang, pasti kita minimal kepo ini orang siapa. Nah, saat dia kepo dengan siapa yang mengasih komentar di dia, ke dia gitu ya, dia biasanya akan cari tahu kita itu siapa kan, minimal dia akan kepoin kita ini siapa sih kan gitu. Jadi itu salah satu cara namanya outreach teman-teman yang bisa teman-teman manfaatkan. Dan itu handpick ya, teman-teman memilih orang itu siapa gitu. Oke ya, jadi semoga bisa diterapkan nih karena di beberapa daerah bisa jadi saya mau masuk ke Instagram tapi ternyata customernya masih banyaknya adalah generasi ke atas gitu kan. Oke, semoga itu bisa diterapkan ya. Ini Mas Niko, coba kita jawab lagi yang ada di komentar dan ini pertanyaan dari QN atas akun atas nama QNKMS dari Makassar nih. Siang Mas Niko, mau tanya bagaimana cara meningkatkan viewers saat live di Instagram? Wah seru nih, silakan Mas Niko, punya cara nggak? Oke, live ya. Jadi kalau terkait dengan live itu teman-teman memang live ini krusial gitu ya. Kalau teman-teman mau mendapatkan live rame di Instagram, pastiin teman-teman live di jam orang menikmatin live teman-teman. Yang pasti jangan pagi hari, jangan siang hari teman-teman. Karena semua orang lagi beraktivitas di sana. Karena peak aktivitas kita di sana itu kenapa live paling padat malam teman-teman. Kenapa? Karena malam saat orang santai dan orang bisa nonton live teman-teman. Dan ingat, kondisi live adalah saat orang harus menonton dalam bentuk visual dan juga ada suara kan teman-teman. Kalau coba teman-teman bayangin saat kita beraktivitas di luar, katakan kita lagi keliling gitu ya, atau let's say di mobil lah simple gitu ya, atau misalnya lagi di jalan gitu ya, teman-teman bisa nggak kita leluasa gitu ya nonton orang lagi nge-live? Kan susah gitu ya. Selain dari kita males ada orang yang dengerin live-nya orang, yang kita lagi dengerin kan agak jaim juga pastinya gitu ya. Itu kenapa live jangan di jam-jam prime teman-teman. Prime yang aktivitas kerja gitu ya. Jadi live itu kenapa biasanya sore atau malam hari teman-teman. Jadi penentuan jam saat live itu vital banget kalau live. Jadi agar meningkatkan nontonnya rame itu satu menentukan jam yang benar. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa memanfaatkan kayak story atau postingan teman-teman untuk ngasih prolog teman-teman. Bahwa teman-teman akan live di jam sekian. Itu juga bisa meningkatkan. Karena sering kali teman-teman saya juga sering nge-live ya beberapa bulan yang lalu itu hampir tiap hari nge-live dan tidak ada pemberitahuan teman-teman ya nggak terlalu ramai dibandingkan saat kita ngasih yang namanya prolog teman-teman. Saat kita kasih prolog atau pengumuman hari apa jam apa kita akan live itu orang bisa prepare teman-teman. Jadi saat orang prepare dia lebih mudah untuk melihat kapan kita live, dia siapin pertanyaan lebih engageable intinya mereka gitu ya. Dan mereka lebih mudah untuk ikut live kita karena udah siapin waktu kan gitu. Oke, kalau misalkan gini Mas Niko, kita mau prolognya dengan cara WhatsApp blast. Jadi kita blast yang ingin kita sampaikan melalui WhatsApp. Kalau menurut Mas Niko gimana? Boleh banget kalau teman-teman memang punya broadcast list gitu ya, maka sangat aku sarankan sih teman-teman juga. Itu kan salah satu marketing distribution channel ya, teman-teman bisa pakai. Nggak cuma WhatsApp ya, kalau teman-teman punya Telegram, punya BBM mungkin, ya silakan pakai. Kalau misalnya masih ada beberapa leads yang masih di sana gitu. Oke, kalau misalkan untuk kalau kita blast WhatsApp, judulnya gimana sih supaya bisa dapat si customer kita itu bisa klik supaya bisa nonton live tersebut. Kira-kira judul yang memang benar-benar menjual, satu kalimat aja Mas Niko, satu kalimat terkait mengenai truck agar nanti ini juga bisa diikuti oleh teman-teman yang lainnya ketika kita mau prolognya adalah menggunakan WhatsApp blast gitu. Kira-kira judulnya yang menarik gimana ya Mas Niko? Sebetulnya kalau terkait dengan judul itu teman-teman satu harus sespesifik mungkin. Jadi misalnya topik yang teman-teman mau bahas apa dulu, satu misalnya gitu ya. Kemudian teman-teman bisa tempelin dengan masalah dengan numerikal. Itu sangat bagus teman-teman. Jadi misalnya 7 tips, 3 tips atau 3 cara, 7 cara gitu ya. Terkait dengan bla 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 yang bisa kamu dapatkan dalam sekian hari. Jadi ada numerikal di depan, ada poin highlight utamanya, kemudian diakhiri dengan berapa lama durasi yang mereka bisa dapatkan. Jadi kayak
gratification ya, instant gratification dalam waktu sekian jam, sekian hari yang bisa kamu terapkan dalam waktu 7 hari misalnya gitu ya. Misalnya 7 cara gimana ya? Misalnya 3 tips memilih track atau bis yang tepat buat bisnis kamu misalnya gitu. Jadi itu juga sesuatu yang menarik. Artinya dengan angka teman-teman itu sangat besar banget bisa meningkatkan jumlah orang klik teman-teman. Karena orang penasaran biasanya dengan angka apa aja. Coba dibandingkan dengan cara bla 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 dibandingkan 3 cara atau 7 cara bla 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 itu lebih menarik dengan angka. Jadi itu yang teman-teman bisa manfaatkan sih bermain dengan ya salah satu teknik copywriting sih itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Neko. Jadi semoga bisa langsung diterapkan ya. Jadi IG Live-nya waktunya ada, terus kemudian juga di prolognya sudah ada dan juga sekilas mengenai judul headline-nya seperti apa sudah ada. Tinggal prakteknya aja tuh sebenarnya ya. Benar. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan dari rekan kita di Surabaya, Mas Tony. Jadi pertanyaannya adalah terkait mengenai copyright. Oke, apakah kalau kita mengambil video atau foto atau searching di Google, YouTube dan segala macamnya, kemudian diedit terlebih dahulu, kemudian kita upload ke sosial media kita, kena copyright nggak kalau seperti itu? Jadi gini teman-teman, terkait dengan copyright, selama kalau yang posting-posting biasa aja, artinya bukan brand ya, seperti kayak label kayak Sony, Disney, kemudian Pixar, dan kawan-kawan, artinya brand-brand label besar, atau musik yang tidak ada Creative Commons CC namanya, itu nggak apa-apa teman-teman pakai aja selama teman-teman tetap kasih kredit sumbernya. Misalnya video ini diambil dari ini misalnya atau sumber titik 2 apa misalnya gitu. Nah itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi karena media online sekarang itu sangat open banget, artinya kebanyakan license yang ada di banyak platform gitu ya, itu biasanya dilabelin CC teman-teman. Jadi boleh dipakai tanpa tanpa harus teman-teman memberikan, selama tidak dipakai buat komersil ya teman-teman. Artinya teman-teman tidak memutarbalikkan sebuah video yang kemudian tahu-tahu diarahkan ke produk kita. Nah tuh be careful, hati-hati dengan itu. Tetapi kalau misalnya teman-teman cuma pakai untuk dalam penguat konten kita aja, sebenarnya nggak ada masalah sih. Karena kita kan mau cari traffic kan teman-teman, kumpulin traffic gitu ya, artinya buat konten kita, kemudian nanti kan jualannya di tempat yang lain, itu nggak ada masalah sebetulnya. Jadi jarang sih akan ada kasus copyright sih. Dan di Instagram biasanya nggak akan terlalu kejam teman-teman terkait dengan copyright, kecuali teman-teman misalnya posting barang-barang yang misleading gitu ya, misalnya kayak posting barang-barang KW, nah itu bahaya gitu ya. Kemudian posting-posting kayak lagu-lagu gitu sebenarnya nggak ada masalah sih. Oke ya. Jadi kalaupun kita mau mengambil, kita tetap harus ada etikanya juga ya. Benar. Dengan cara memberikan kredit terhadap foto atau video yang kita pakai. Semoga bisa terjawab pertanyaannya. Kita pindah ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Sirajudin Rani. Nih, pertanyaannya ini dari rekan kita di Makassar. Ternyata rekan kita yang di Makassar benar-benar sangat antusias kesempatan kali ini ya. Oke, siang Pak Niko, bismillah, saya Raj KMS. Mau tanya Pak, yang mana lebih optimal digital marketing yang free dengan yang berbayar? Wow, ini lebih umum kali ya pertanyaannya. Oke, coba silakan. Jadi kalau gini, kalau digital marketing, masalah free atau berbayar, sebetulnya buat saya mana yang lebih efektif tergantung teman-teman. Artinya tergantung tuh gini, teman-teman punya skill di mana, kapasitas teman-teman ada di mana, itu kan berbeda tentunya. Buat orang yang lebih ahli di paid advertising, jadi media digital marketing berbayar, maka akan jauh lebih optimal yang berbayar teman-teman. Karena dia tahu skill dan kemampuan di sana. Tetapi kalau misalnya dia lebih paham organik, maka organik lebih bagus kan gitu. Artinya satu dari kemampuan dulu. Kedua, kalau misalnya benar-benar awam banget gitu ya. Kalau awam banget, saran saya mulai dari free dulu teman-teman. Karena itu basic yang paling simpel yang teman-teman harus pahamin. Kalau teman-teman tidak punya skill di kedua-duanya, kalau teman-teman langsung mulai terjun ke iklan berbayar, toh juga pasti nggak bakalan dapat dampak yang signifikan. Kenapa? Karena satu, teman-teman belum punya ilmunya. Kedua, teman-teman akan keluar duit kan, perlu keluar modal di sana. Maka double hit kan, itu sebetulnya udah nggak dapat hasil, teman-teman bingung, hilang duit lagi kan gitu. Jadi ya itu kenapa mulai dari yang free teman-teman. Karena kalau kita bicara tentang sekarang kasus ketiga adalah tipe ketiga adalah teman-teman punya kemampuan free, punya kemampuan berbayar. Mana yang lebih bagus? Jawabannya adalah
keduanya, teman-teman. Jadi yang berbayar akan mensupport kita dalam waktu short term, yang free akan mensupport kita dalam waktu long term, teman-teman. Itu kenapa free dan berbayar keduanya sangat penting. Artinya tanpa yang free, teman-teman, kita nggak bisa cepat banget nge-boost bisnis kita, gitu ya, atau prospek yang kita dapetin. Tanpa yang organik atau yang free, teman-teman nggak bisa jangka panjang. Karena budget iklan teman-teman nggak bakalan bisa nututin kan gitu ya. Mau beberapa banyak kita ningkatin duit budget iklan kan gitu, nggak mungkin. Jadi keduanya tetap dibutuhkan teman-teman. Tetapi saran aku mulai dulu dari yang free. Kalau misalnya teman-teman mau belajar iklan atau belajar yang berbayar atau apapun lah medianya, Google boleh, YouTube boleh, anything gitu ya. Teman-teman harus sadar bahwa itu ada waktu yang teman-teman butuhkan gitu sih. Oke, semoga terjawab ya pertanyaan dari tadi rekan kita. Yes. Kemudian kita pindah dulu pertanyaan ke rekan kita atas nama Pak Yayan dari PT CKMN Surabaya. Ini Surabaya atau Mojokerto nih. Oke, siang Pak Niko. Saya Yayan dari CKMN Surabaya. Mau tanya, sebaiknya berapa komposisi persentase antara konten, contohnya konten edukasi, kemudian promosi, after sales dan lain sebagainya. Tadi sebenarnya sudah kita bahas ya yang 80 20, tapi ini lebih spesifik lagi. Nah, 80%-nya itu idealnya berapa kali sekali atau berapa minggu sekali? Silakan Mas Niko. Sebetulnya buat aku sebenarnya gini, teman-teman, kalau teman-teman mau coba atau bingung gitu ya, proporsinya seperti apa, maka saran aku langsung disulam aja. Artinya semua satu diulangi satu lagi. Nanti teman-teman akan kelihatan saat teman-teman ngukur kan, seperti yang tadi kita bahas, teman-teman ukur mulai dari jangkauannya, profile visitnya, follow-nya, website kliknya, mana yang paling bagus, teman-teman mulai ubah lagi, ramu lagi teman-teman. Karena setiap akun sekali lagi berbeda, karena setiap akun punya audiens yang berbeda kan. Bisa jadi audiens yang di akun tertentu itu lebih suka langsung promosi aja, karena lebih suka audiensnya tipenya to the point kan gitu. Bisa jadi teman-teman. Tapi ada juga jenis akun yang lain yang audiensnya berbeda, maka dia lebih suka diedukasi dulu teman-teman. Nah itu kita lihat dari sinyal dari postingan yang kita posting tadi. Jadi posting dulu dengan jeda satu-satu, dia perbandingannya. Kemudian kalau misalnya sudah muncul atau dapat, oh ternyata orang lebih suka konten edukasi atau misalnya konten motivasi, ya udah teman-teman mulai ubah proporsinya. Misalnya 2-1-1, jadi lebih banyak dosis yang orang suka gitu ya. Kemudian tetap ada promosinya, kan tetap harus ada promosi dan lain-lain. Teman-teman perlu coba. Jadi itu sih yang aku pribadi sarankan. Jadi mengevaluasi dari data yang kita dapatkan. Oke, sorry, mohon maaf ya, tadi lupa ke unmute. Oke, jadi kalau saya lihat berarti di Instagram sendiri atau sosial media secara umum itu memang memiliki jumlah audiens yang unik ya. Jadi antara Instagram dengan Facebook itu pun memiliki algoritma sendiri yang unik gitu ya, kebiasaan sendiri yang unik. Jadi kalaupun dilihat akan seperti apa, baiknya seperti apa, ya idealnya adalah seperti tadi sudah diceritakan satu dan seterusnya. Baru kemudian kita bisa lihat kebiasaannya yang paling penting, yang paling biasa dilakukan itu seperti apa, gitu ya, Mas Niko ya. Oke, coba kita kita sapa terlebih dahulu rekan-rekan semua. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Ada rekan-rekan semua yang ingin bertanya langsung, silakan boleh klik tombol raise hand. Ini selagi kita ketemu narasumbernya nih. Oke, karena susah sekali kita bertemu beliau mengatur jadwalnya apabila kita di luar daripada trending ini. Jadi selagi ada beliau di sini, boleh rekan-rekan semua silakan bertanya terkait mengenai Instagram optimalisasi seperti apa. Oke, sambil ditunggu ya, nanti silakan rekan-rekan semua bagi yang ingin tanya langsung silakan klik tombol raise hand, nanti saya akan coba cek dan kita akan pindah dulu. Ini sepertinya ada pertanyaan lagi, pertanyaan dari Yeli Rahmayanti KMS dari Makassar. Selamat siang Pak Niko, mengenai iklan dengan visual carousel untuk create leads atau prospek apakah lebih optimal? Ataukah cukup menggunakan single image? Kemudian, bagaimana pendapat mengenai visual konten promosi yang berbentuk video untuk tujuan create leads atau prospek? Terima kasih. Oke, jadi terkait dengan kalau kita bicara tentang iklan ya, menggunakan media iklan di baik itu di Facebook, Instagram, YouTube, Google semua sama buat aku. Kita akan fokusnya sebetulnya pada mentes semuanya. Jadi kalau misalnya bingung nih antara
single image, jadi satu gambar, video, carousel gitu ya. Mana yang lebih bagus? Maka jawabannya adalah tes ketiganya. Jadi barengan. Kenapa? Ini juga yang aku pribadi lakukan. Bahkan di beberapa kali aku bahas konten dan live gitu ya, aku selalu bilang bahwa saat aku buat iklan tertentu itu tidak pernah dalam satu bentuk, teman-teman. Selalu buat banyak macam video, buat dalam bentuk video pun banyak turunnya. Ada video yang direct langsung hard sell, ada video yang soft sell, ada yang komedi, ada yang banyak macam gitu ya. Jadi banyak video-video sendiri atau tipe konten sendiri yang kita buat turunannya. Kemudian bahkan kita bisa coba warnanya. Apakah kalau kita kasih kotak merah misalnya akan lebih bagus? Atau misalnya kita ganti kotak warna biru gitu ya, bagus. Mana yang lebih bagus? Itu kita tes semuanya. Jadi nggak ada yang pasti sebetulnya karena sekali lagi kita harus baca datanya. Kalau kita nggak punya datanya kan susah banget ngomongnya. Artinya buat aku kalau misalnya udah tahu bahwa ketiga jenis itu yang mau dipakai dalam bentuk konten promosi, jawabannya pakai ketiganya. Buat ketiganya iklan barengan. Maka kita akan dapat feedback kan. Nah feedback itu yang kita pakai buat eksekusi berikutnya. Karena asumsi itu sangat krusial banget sih sebetulnya. Karena aku nggak tahu juga kan bentuk iklannya seperti apa, promosinya seperti apa, mana yang lebih proper, mana yang lebih oke, apakah dalam bentuk single image cukup, apakah carousel justru harus carousel, atau bahkan jangan-jangan butuh video. Itu tentu tergantung penawarannya seperti apa, dan lain-lain. Tapi idealnya kita akan coba ketiganya. Sama, saya juga selalu coba ketiganya. Jadi selain kita coba jenis iklannya, kita akan coba juga nanti dari tipe audiensnya. Apakah mereka yang maksudnya apakah misalnya orang laki-laki misalnya gitu ya umur 30 ke atas yang suka traveling, ataukah orang yang suka otomotif, ataukah orang yang suka dengan ya produk mobil tertentu misalnya gitu. Nah, itu ada 3 audiens berbeda kan? 3 audiens berbeda dengan masing-masing iklan berbeda. Itu nanti kita baru iklankan, kita tes, kita tes pasar, lihat feedback-nya seperti apa dalam bentuk data, baru kita bisa eksekusi. Berikutnya gimana? Gitu sih. Oke, terima kasih Mas Niko, terima kasih jawabannya keren ya. Jadi semoga bisa diterapkan tadi. Jadi antara ketiganya mana yang paling efektif sebenarnya kembali lagi tadi sudah dijelaskan. Idealnya kita coba tiga-tiganya dan kita lihat nanti impresinya akan seperti apa gitu ya. Yes. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Mas Farid Pratama. Mas Farid ini dari Bau-Bau. Pertanyaannya seperti ini. Siang Pak Niko, saya Farid dari KMS Bau-Bau. Material apa yang dibutuhkan agar konten-konten kita jauh lebih maksimal dan menarik? Ini kelihatannya di luar daripada konten. Nah, sisi desain apa saja sih yang menarik agar kontennya itu bisa lebih wow lagi, lebih eye-catching lagi kali ya, gitu ya. Silakan. Jadi memang kalau terkait dengan material ya, kalau saya biasanya menambahkan banyak konten-konten yang sifatnya lebih visual, membantu penjelasan kita. Jadi kalau kita pengen bahas sebuah topik, harus ada visual pendukung. Kalau nggak boring kan konten. Kalau boring itu kan nanti orang bilangnya kayaknya malas banget, boring banget baca atau lihat atau nonton kan gitu. Kalau misalnya boring ya kita harus buat sesuatu yang menarik. Kalau misalnya video kita misalnya kurang menarik, tambahkan lagu-lagu yang mendukung gitu ya, lagu yang semangat, jangan pakai lagu yang slow, lagu yang dinamis. Kalau misalnya buat video animasi, buatlah dengan transisi dinamis misalnya gitu. Kalau misalnya secara desain, berikan visual-visual yang mendukung. Kalau saya pribadi sarankan gitu ya, kalau misalnya buat konten sebisa mungkin pakailah model yang ada Indonesianya, artinya orang Asia. Karena konten dengan visual orang bule buat market Indonesia itu agak kurang banget. Saya nggak tahu kenapa, tapi itulah data yang saya punya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai visual pendukung dengan orang luar negeri yang pirang gitu ya, atau secara raut wajahnya udah kelihatan bukan orang Indonesia atau bukan orang Asia, biasanya dampaknya jauh lebih rendah aja ya dibandingkan sama yang lebih Indonesia. Itu sih yang aku tahu sih. Jadi itu contoh yang teman-teman bisa pakai. Oke, sepertinya kita perlu mengundang Mas Niko lagi ya untuk hal tersebut ya. Jadi sepertinya ada beberapa yang memang belum terjawab secara detail, konten, how to create copywriting, dan juga yang ini desainnya akan seperti apa. Oke ya, kelihatannya di kesempatan yang lainnya kita akan lebih bahas lebih dalam mengenai hal itu kali ya Mas Niko ya. Yes, boleh. Siap. Oke, karena waktunya pun sudah menunjukkan jam 12 waktu Indonesia Barat. Oke, jika ada rekan-rekan semua yang ingin ditanyakan, silakan boleh tanyakan. Nanti kita akan coba hubungi Mas Niko dan kita nanti akan jawab secara langsung. Nggak apa-apa ya Mas Niko ya? Yes, siap. Oke, siap.
Sebelum ini, Mas Niko, boleh silakan sebelum kita tutup acaranya, boleh berikan kalimat atau kata-kata pamungkas untuk rekan-rekan kita semua nih, agar rekan-rekan kita bisa melakukan personal branding dan ujung-ujungnya kita bisa menjual unit truck kita. Silakan Mas Niko. Buat teman-teman sebenarnya buat dari aku sih simpel, apa yang teman-teman pelajarin sekarang itu akan sia-sia kalau teman-teman nggak praktekkan. Jadi fokus pada prakteknya, teman-teman lakukan terus-menerus, komitmen gitu ya, nggak ada sesuatu yang instan. Bahkan di online sendiri itu tidak instan teman-teman. Banyak proses yang teman-teman lakukan, jadi harus komitmen, praktekin dan evaluasi. Itu terus yang dilakukan muter-muter. Dan saya doakan teman-teman bisa jualan gitu ya, dan saya doakan banyak lakunya. Amin gitu ya. Amin. Terima kasih. Boleh dong kasih aplaus untuk Mas Niko Julius.